Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video kali ini kita akan belajar event dan emit. Kita akan belajar apa itu event di Smart Contract Solidity, kemudian melakukan emit event, tracking aktivitas kontrak, kemudian event versus storage. Oke, langsung aja ya, kita buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah sediakan materi dan latihannya, silahkan download di deskripsi. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah sediakan kontrak namanya Event Introduction. Yang pertama, apa sih event di Solidity Smart Contract? Nah, event itu adalah cara kontrak berkomunikasi dengan dunia luar atau di front end atau back end. Jadi, di Solidity Smart Contract itu tidak bisa kita membaca di dalam smart kontraknya atau bahkan kita mengubah data di dalam event itu tersebut. Nah, sebenarnya event itu secara singkat dia hanya menyimpan berisi log di blockchain, bukan di storage kontrak. Kalau di storage kontrak itu kan kita bisa ubah nilainya kan. Nah, kalau di event itu tidak bisa, dia hanya sebagai log aja, catatan aja apa yang terjadi di sana. Dan ini sangat bagus sekali kalau kita memiliki data yang banyak. Nah, itu lebih baik disimpan di event dan bisa digunakan nanti untuk membaca di front end atau back end. Nah, tapi jangan disimpan yang butuh logic dan perlu diubah-ubah ya datanya. Nah, ini data yang fix saja, data yang mungkin nanti tidak bisa dirubah itu sebagai log-log saja, catatan saja. Nah, untuk definisi event itu eh, kita bisa membuat parameter dengan keyword index. Ya, indeks ini digunakan untuk nanti melakukan filtering log berdasarkan parameter ini. Nah, kalau di database contohnya itu kan kita bisa melakukan query ya, dan supaya pencariannya itu lebih ringan, itu kan kita bisa berikan indeks. Nah, kalau di smart contract ini juga bisa kita berikan indeks di parameter tertentu gitu. Nah, maksimal 3 parameter indeks per event ya, tidak bisa lebih dari itu. Dan ini sangat bagus sekali ketika kita memiliki banyak data, kita tambahkan indeks di dalam satu parameter tertentu untuk mencari data tersebut. Nah, gunakan indeks. Oke, langsung aja kita praktekkan ya supaya lebih gampang lagi. Kita buat di sini eh, event namanya transfer. Oke, kita buat di sini event, kemudian namanya apa? Namanya transfer. Oke, kemudian kita berikan parameter address, index, kemudian kita buat namanya from, kemudian address lagi, index, kemudian to, kemudian uin 256 namanya amount. Oke, jadi di sini kita punya event namanya transfer. Di transfer ini nanti kita akan menyimpan apa? Kita akan menyimpan address, itu from namanya, kemudian ada lagi satu address namanya to, kemudian uin amount. Nah, yang kita berikan keyword index itu hanya from dan to saja, supaya nanti kalau dilakukan query pencarian misalnya di address tertentu dan ingin mencari yang from-nya, nah itu nanti lebih gampang, lebih ringan ya. Oke, jadi untuk pembuatan event seperti itu ya, cukup mudah. Event namanya apa, terus di dalam parameternya, nah ini mau apa aja yang ada di event tersebut. Nah, di sini saya juga sudah ada contoh event lagi namanya message send. Ini ada address, sender, ini juga keywordnya index, dan string message. Oke, seperti itu ya untuk membuat event cukup mudah.
Nah, kemudian bagaimana sih cara menyimpannya? Cara menyimpannya kita dengan menggunakan perintah emit. Nah, kita langsung coba di sini ya, buat function untuk menyimpan event dari parameter yang tadi. Oke, di sini kita buat function namanya transfer simulated. Oke, transfer simulated. Terus di sini ada parameter address to, kemudian uin 256 amount. Oke, seperti ini ya. Kita buat public aja supaya mudah. Kemudian, nah di dalam function ini kita langsung aja lakukan emit ya, atau penyimpanan log ke dalam event namanya transfer. Oke, langsung aja emit transfer. Kemudian dalam kurung, nah ini berdasarkan parameternya to, berarti ini to ya. Oke, amount. Nah ini harus sama ya, ketika melakukan emit, itu kita lihat di sini apa sih yang harus ditambahkan. Oh, ada address from, address to, uin amount. Oke, di sini kalau kita perhatikan fungsinya kan cuma ada dua nih parameternya, to sama amount. Nah, yang di sini karena di sini eventnya adalah from, berarti adalah alamat dari yang memanggil atau pakai msg.sender. msg.sender. Oke. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, dia akan menyimpan di event, itu adalah alamatnya yang memanggil kontrak ini, kemudian to, addressnya mau dikirim kemana, amount, ya, jumlahnya berapa. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba lagi ya buat emit untuk send message. Jadi untuk menyimpan message yang dipanggil di sini. Langsung aja emit message send. Nah, di sini parameternya, message-nya kita masukkan. Nah, untuk parameter ini berarti dari si pemanggil kontraknya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ketika kita memanggil fungsi send message, dia akan menyimpan data alamat dari si pemanggil dan message atau pesannya apa. Jadi seperti itu. Tapi kalau di case realnya ya, kita seharusnya di sini kan ada logic untuk melakukan transfer, kemudian ada logic untuk melakukan apa di sini. Nah, kalau ini hanya satu baris, hanya contoh aja bagaimana sih cara penggunaannya. Nah, di real case-nya ini pasti fungsinya di dalam nggak sesimpel ini ya. Cuman biasanya kalau emit dipanggil yang terakhir di sini, ini code function, functionality-nya ya. Dia melakukan apa, atau core logic-nya di sini. Core logic. Nah, nanti dia di terakhir akan melakukan emit, disimpan gitu log-nya, supaya nanti mudah untuk kita panggil di front end atau back end. Nah, untuk kasusnya mungkin bisa sebagai contoh untuk kita melakukan history transaksi ya. Nah, itu kita bisa disimpan di event. History transaksi kita simpan, history transaksinya kalau menggunakan mapping atau array sebagai transaksi history, nah itu biaya gas fee-nya akan mahal ya ketika kita melakukan penyimpanan di storage. Makanya lebih bagus untuk menggunakan event. Dan kelebihannya juga front-end bisa melakukan query event logs untuk menampilkan history. Kalau di array, wah nanti itu akan rumit. Nah, jadi sangat penting sekali ketika kita membuat smart contract menggunakan event dan emit itu wajib ada ya. Karena jangan sampai disimpan ke storage semua gitu. Dan untuk case-case-nya juga banyak sih. Nah, kalian bisa sesuaikan aja untuk projectnya mau bikin apa dan kira-kira nanti data-data apa atau history-history apa yang mau disimpan di dalam
smart contract ini tetapi tanpa menggunakan biaya Gaswi yang mahal, itu Pak. Bisa pakai event. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau cuman ingin menyimpan di story, simple, nggak bisa diubah datanya ya simpan di event. Tapi kalau mau menyimpan data yang nanti bisa diubah juga, nah itu harus pakai variabel. Oke, dan di sini ada perbandingan event versus storage ya. Nah, kalau storage, jika data perlu dibaca lagi oleh smart contract, nah jadi smart contract itu bisa membaca variabel di storage, tapi smart contract ini tidak bisa membaca langsung variabel event, gitu nggak bisa. Misalnya kita punya smart contract lain, misalnya kita punya smart contract yang berbeda dari ini, file yang lain, terus kita mau cari transfer dengan address tertentu. Nah, itu nggak bisa dilakukan. Sesama smart contract tidak bisa melakukan pemanggilan event. Itu hanya bisa dipanggil di luar dari front end atau back end gitu. Gunakan event jika data hanya perlu diketahui oleh user atau front end atau tidak bisa diubah ya. Contohnya history, notifikasi, atau dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah jelas untuk event ini cukup simple. Kita akan coba ya. Lakukan compile. Kemudian kita deploy. Oke. Oke, ini saya sudah buat. Saya hapus dulu sebelumnya. Oke, saya deploy ulang. Oke, nah udah jadi. Nah, di sini cuma ada 2 function ya, karena di sini kita juga tidak membuat public variable. Nah, untuk event itu juga nggak terlihat nih di sini di smart contract kan. Event nggak kebaca. Yang terbaca hanya function saja. Nah, di sini ada function send message. Kita coba tes. Klik transaksi. Oke, sudah beres. Oke, ini saya clear dulu. Saya coba lagi. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba lakukan simulasi transfer address. Ya, misalnya di sini saya copy di address yang berbeda. Oke. Masukkan address, misal amount-nya 1000. Oke. Klik transaksi. Nah, ini berhasil. Dan kalau di Remix itu kalau kita menggunakan environment-nya virtual machine-nya atau VM-nya si Remix itu kita tidak bisa melihat history dari event yang sudah disimpan. Nah, jadi hanya muncul transaksi seperti ini. Hanya bisa kita lihat per transaksi. Nah, kalau kita lihat detailnya, setiap transaksi itu nanti ada logs. Nah, ini ada from, kemudian event-nya apa, dan lain-lain. Nah, kita hanya bisa lihat seperti ini. Kalau di VM Remix ya. Nah, kita terbatas, kita tidak bisa melihat ada event apa aja sih di sana. Nah, kalau kita mau lihat, itu bisa di Block Explorer di testnet ya. Biasanya sudah ada framework yang untuk menyediakan melihat semua list eventnya. Nah, mungkin kita akan coba untuk deploy ke testnet ya, menggunakan ETH Sepolia. Oke. Injected provider MetaMask. Oke. Kemudian saya akan deploy. Jangan lupa ya, harus ada voucher-nya dulu, ETH Sepolia, kalau tidak error. Oke, kemudian deploy. Ya, kalau deploy ke testnet ada ini ya, beberapa step tambahan. Pertama, kita harus accept dulu. Kemudian, nah di sini akan muncul view on Etherscan. Oke, kita klik di sini. Nah, kalau untuk melakukan deploy kan nggak ada event kan. Event itu disimpan ketika memanggil fungsi dua ini. Oke, jadi di sini kita akan coba ya untuk panggil fungsinya. Oke, misalnya di sini, halo.
send message. Kita akan coba beberapa kali panggil ini ya. Oke, kita harus confirm dulu. Oke. Dan kita juga akan simulate di sini. Oke, 100. Oke, transaksi. Confirm lagi. Oke, tunggu beberapa saat. Confirm. Oke, mungkin saya akan eksekusi function ini 2 aja ya. Karena nanti kelamaan harus confirm. Tapi nanti kita lihat di sini. Oke, nah kita lihat tadi kan hasil deploy-nya ini kan. Nah, kita bisa lihat untuk smart contract-nya berarti ini. Oke. Oke, nah ini juga bisa terlihat ada 2, harusnya 3. Coba kita refresh. Oke, kita lihat event di sini. Oke, transfer dan message send. Kita lihat transaksinya lagi. Oke, ini nggak kebaca ini ya, eventnya ya. Oke, nggak masalah. Tapi di sini kan kita tadi sudah panggil 2 function kan, berarti ada 2 transaksi. Kalau yang deploy, dia masuknya di transaksi account wallet yang kita panggil ya, bukan di transaksi yang ada di kontrak. Ini kan smart contract yang kita buat nih. Nah, ketika kita memanggil fungsi di dalamnya, nah ini akan muncul list-list transaksinya apa saja gitu. Kalau tadi itu, nah ini kita membuat kontrak F366. Benar kan? F3, oh sorry, berapa ini? F4366. F4366. Nah, benaran. Ini address kita. Bikin smart contract ini, kita bisa klik langsung. Nah, smart contract yang kita buat itu tadi namanya apa? Event introduction. Oke. Event introduction. Di sini sudah ada 2 transaksi karena kita memanggil 2 kali. Kalau misalnya sekali lagi, nanti akan ada 3. Oke. Confirm. Oke, kita cek di sini. Refresh. Oke, tunggu dulu ya karena kalau transaksi di testnet atau mainnet itu membutuhkan waktu blockchain-nya untuk melakukan ini, melakukan verifikasi dan penyimpanan data di blockchain-nya. Harus ditunggu beberapa saat. Oke. Nah, ini sudah muncul ya, ada 3 kan, benar kan? Nah, terus kita bisa lihat event di sini. Harusnya ada 3 nih. Nah, kan, benar. Message send, transfer, kemudian message send. Oke. Nah, di sini juga sudah kelihatan di sini apa aja nih. From, to, kemudian kalau di sini mungkin belum kelihatan ya. Nah, ini juga perlu diverifikasi dulu kontraknya. Nah, tetapi intinya di sini kita sudah bisa menyimpan history transfer dan history message. Nah, ini bisa digunakan untuk hal yang lain juga. Intinya nanti kita bisa melakukan query dari front end-nya langsung di event tertentu. Kita panggil ini eventnya send message, eventnya apa gitu, nanti langsung kita bisa panggil dari front end dan kita bisa lakukan query langsung di situ. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kita udah berhasil untuk memahami event dan apa yang bisa dilakukan, kemudian caranya bagaimana. Oke, itu aja teman-teman. See you next video. Thank you.